Yang terhormat Bapak Ketua BPUPM Bapak dan Ibu anggota BPUPM yang saya hormati para moderator BPUPM, Bapak dan Ibu pejabat struktural di lingkungan BPUPM, yang berhormat Bapak Romo, Bapak Pendeta, Bapak Ibu dosen dan karyawan sekolah, para undangan khusus yang saya hormati seluruh panitia Natal bersama keluarga besar di Denmark, dan yang saya cintai adik-adik mahasiswa di Denmark. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya cukup berkesempatan duduk di depan di sebelahnya Romo. Keseimbangan itu karena Romo ini masih muda dan alumni IPN. Saya bangga walaupun IPN ini sekolah teknologi, tapi bisa juga mendidik menjadi Romo. Terima kasih Mas Romo Abdi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama mengadakan puji dan syukur dari Tuhan Yang Kuasa, karena pada pagi hari ini kita dapat kembali menghadiri perayaan Natal bersama keluarga besar Institut Teknologi Nasional. Sehubungan dengan itu, atas nama Rektor dan Sivitas Akademika di Denmark, saya menyampaikan salam hormat dan salam bahagia kepada umat Kristiani yang merayakan Natal tahun 2014. Melalui perayaan Natal, semoga umat Kristiani dapat memperbarui semangat pengharapan di hati masyarakat, mampu merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu membangun semangat kebersamaan dan toleransi di antara pemeluk agama yang berbeda. Natal juga harus disikapi sebagai upaya memotivasi pembangunan iman, cinta kasih, kesederhanaan, dan solidaritas sebagai
cerminan kepatuhan. Semangat ini hendaknya dapat diartikan bukan hanya umat Kristen saja, akan tetapi untuk seluruh umat manusia. Hadirin yang saya hormati, tema Natal tahun ini bertemakan keluarga, yaitu berjumpa dengan Tuhan dalam keluarga. Tema ini sangat tepat mengingat keutuhan dan kebahagiaan keluarga menjadi isu utama yang sangat penting untuk menghadapi globalisasi dunia. Kemajuan teknologi informasi melalui media elektronik dan media sosial akan dapat mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga kita perlu menjaga keluarga kita dari pengaruh negatif atas kemajuan teknologi informasi ini. Dalam keluarga, kita harus selalu berjumpa dengan Tuhan melalui persekutuan doa bersama. Jangan sampai sesama keluarga kehilangan kehangatan dalam berkomunikasi. Pada sisi yang lain, kemiskinan juga dapat menjadi penyebab hilangnya kehangatan komunikasi keluarga, sehingga sesama manusia kita harus mempunyai rasa kepedulian sosial yang tinggi untuk membantu orang yang tidak mampu dari sisi ekonomi agar mereka tidak kehilangan kasih sayang dari orang-orang yang mereka cintai. Dengan demikian mereka akan dapat meningkatkan diri untuk selalu berjumpa dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang diberikannya melalui orang-orang yang berjiwa sosial. Bapak dan Ibu hadirin yang hormat, keluarga adalah bagian dari persekutuan kecil yang ada dalam kehidupan orang beriman. Adanya keluarga juga tidak terlepas dari kehendak Tuhan yang mempersatukan dua anak manusia antara laki-laki dan perempuan. Tuhan juga memberikan karunia berupa kehadiran anak di dalamnya. Dengan pemahaman seperti ini, maka kita dapat mengatakan bahwa kehadiran dan peran Tuhan sudah terlihat secara nyata sejak awal kehidupan keluarga itu. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan keluarga harus dipahami dalam kerangka pikir bahwa sesuatu yang terjadi dalam perjalanan kehidupan keluarga itu adalah atas kehendak. Ketika Tuhan menumbuhkan keinginan untuk membentuk keluarga bagi laki-laki dan perempuan adalah karena Tuhan. Ketika Tuhan memberikan anak dalam keluarga juga merupakan keinginan. Ketika manusia dalam keluarga itu membutuhkan dan mendapatkan sandar pangan dan papan
itu juga atas kehendak. Bahkan ketika manusia mengalami senang dan susah, sehat dan sakit, serta berlimpah harta benda, semua itu atas kehendaknya. Namun perlu dipahami juga secara mendasar bahwa ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan manusia dan itu tidak dikehendaki oleh manusia, janganlah serta-merta memberikan vonis bahwa itu juga keinginan Tuhan. Manusia bebas memilih apa yang hendak dilakukan. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa yang akhirnya membuahkan penderitaan, ini bukanlah rancangan Tuhan, tapi semua itu akibat ulah manusianya yang mencoba untuk melakukan sesuatu atas dorongan setan yang hadir di dalam setiap kehidupan manusia. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah mungkin manusia mau menghindar dari keberadaan Tuhan dalam kehidupannya dan mencoba peruntungannya tanpa Tuhan? Ternyata hingga saat ini masih banyak manusia yang sama seperti Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Jelas sekali bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan peringatan yang sangat keras, sehingga apabila manusia tidak mematuhi apa yang sudah menjadi larangan, pasti akan terjadi musibah dan penderitaan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peringatan Natal juga harus tetap dilaksanakan dengan mengedepankan akan rasa percaya bahwa Tuhan Maha Mengetahui dan senantiasa peduli akan setiap janji yang disampaikan. Rasa percaya yang secara terus-menerus dilakukan akan menjadikan keluarga kita lebih peduli atas sesama serta mampu menghadirkan Tuhan dalam segala langkah kehidupannya di dunia yang penuh cinta kasih dan kedamaian. Diharapkan tema Natal kehadiran Tuhan di dalam keluarga ini tidak berlalu begitu saja seiring berlalunya bulan Desember dalam kehidupan kita. Justru momen keluarga dalam Natal dapat dijadikan untuk mempererat kasih sayang keluarga dengan tindakan Natal, sehingga tahun 2015 layak dinyatakan sebagai tahun keluarga bagi kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga korban pesawat Air Asia IZ-8501 tujuan Surabaya Singapura yang jatuh pada hari Minggu 24 Desember 2014 di daerah Selatan Kalimantan. Sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 ITN Malang
juga kehilangan salah satu karyawan yang bernama Bapak Heri Sedar Sarjana Magister. Yang kemudian pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 beberapa hari yang lalu, salah satu dosen terbaik di Malang, Bapak Dr. Eko Marsanyo, dalam usianya 44 tahun telah lebih dahulu dipanggil Tuhan sampai. Dan saya juga masih ikut berduka cita pada pukul 1 dini hari tadi. Saya menerima kabar salah satu mahasiswa ITN Malang, jurusan teknik mesin juga, meninggal dunia karena kecelakaan ketika yang bersangkutan akan pulang ke rumah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan tempat di sisinya sesuai dengan amal ibadah semasa mereka hidup di dunia, dan bagi keluarga yang meninggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan. Sebagai kata, saya atas nama Rektor dan sekitar akademika ITN mengucapkan selamat Hari Natal 2014 dan Tahun Baru 2015. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan yang baik dalam kehidupan kita semua. Amin. Terima kasih. Selamat siang.